Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, Pak Andreas, kira-kira menurut tanggapan Pak Andreas gimana dengan banyaknya hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan atau meninggal karena kena COVID-19? Saya hanya katakan bahwa hidup dan mati itu yang menentukan Tuhan. Amin. Yang memiliki kehidupan kita itu adalah Tuhan. Kita bisa dipanggil hari ini, kita bisa dipanggil besok, dan kapanpun Tuhan bisa memanggil setiap kita. Tuhan tidak mengenal apakah jabatan kita seorang pendeta, apakah kita seorang majelis, apakah kita jemaat biasa. Hidup itu adalah miliknya Tuhan. Dan yang menentukan kehidupan kita itu adalah Tuhan semata-mata. Lalu bagaimana dengan hamba Tuhan yang dipanggil karena COVID dan sebagainya? Apapun kejadiannya, semuanya itu adalah seizin dan sekehendak Tuhan. Kita bisa mati mungkin hanya karena salah makan, kita bisa mati juga sedang berbaring, bisa enggak? Bisa. Kapanpun dan seperti apapun kita bisa alami hal itu. Karena Tuhan yang menentukan di dalamnya. Yang menjadi permasalahan bukan masalah bagaimana bentuk kita dipanggil Tuhan. Bukan masalah kapan kita dipanggil Tuhan, tetapi apakah sebelum kita dipanggil Tuhan hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, tidak? Apakah hidup kita menyukakan hati Tuhan atau tidak? Itu yang terpenting menurut saya. Bukan masalah kapan kita dipanggil Tuhan dan seperti apa Tuhan memanggil setiap kita. Kalau orang katakan, kalau seorang hamba Tuhan mungkin kena COVID, berarti jangan-jangan ada kesalahan, jangan-jangan ada dosa dan sebagainya. Itu juga enggak benar. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan bisa menentukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang antara hidup dan mati, Bapak Ibu. Ini tema yang sangat menakutkan, antara hidup dan mati, ya. Khotbah tentang kematian, bukan itu. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita sebelum Tuhan memanggil, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai 26 saja. Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan 26. Di situ dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus. Dan Paulus pada waktu itu posisinya itu sedang di dalam penjara. Dan pada waktu itu dianggap sebagai seorang penjahat kelas kakap sehingga mereka harus dirantai sedemikian rupa. Kalau kita perhatikan bagaimana Paulus harus dirantai sedemikian rupa, bahkan dia harus dipasung. Dipasung itu kakinya itu ada kayu, tengahnya itu dilobang lalu kakinya dimasukkan, itu nanti
digembok. Sehingga dia tidak bisa lari, dia tidak bisa bergerak. Dia nggak bisa jalan-jalan dan sebagainya, nggak ada kebebasan sama sekali. Sehingga bisa dikatakan ya mungkin teroris saat ini pun juga masih, kalau di penjara itu kan masih ada kebebasan, jalan-jalan, bisa melakukan aktivitas dan sebagainya. Dia nggak bisa sama sekali. Dalam kondisi yang semacam itu, bagaimana Paulus memberikan pandangan hidupnya. Dia memandang bagaimana kalau dia hidup dan bagaimana seharusnya dia mati. Dan bagaimana kalau dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini merupakan sebuah kesaksian, sebuah prinsip hidup Paulus yang ingin disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dia ingin katakan pada saat Tuhan memang izinkan hidup, berarti hidupnya itu tujuannya untuk memberikan buah, untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi jika Tuhan memang sudah waktunya untuk memanggil setiap kita, karena Tuhan pun juga yang punya rencana yang terindah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kematian bagi orang Kristen itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Tetapi banyak orang Kristen yang takut mati, Bapak Ibu. Apalagi kondisi saat ini kan takut virus corona, ya kan? Takut nanti, jangan-jangan dan sebagainya. Semuanya serba itu. Sehingga menakutkan, seolah-olah kematian merupakan sesuatu yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Saya katakan hidup dan mati itu yang menentukan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Sekalipun kita mungkin sudah kejet. Kalau memang belum waktunya Tuhan, kita tetap masih hidup enggak? Masih tetap hidup. Kelihatannya yang meger-meger dan sebagainya hanya karena batuk. Bisa mati enggak? Bisa saja Bapak Ibu. Oleh karena itu orang katakan kita dipanggil Tuhan tidak harus menunggu sakit dulu. Tidak harus nunggu tua dulu. Iya kan? Iya enggak? Tidak harus nunggu kejet dulu. Kapanpun Tuhan bisa panggil. Bisa juga pada waktu kita sakit, pada waktu kita sehat. Tuhan bisa panggil karena Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita akan pelajari bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita hidup mempersiapkan kehidupan kita. Jangan sampai seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Tetapi orang itu katakan, bukankah aku mengusir setan demi namamu, menyembuhkan demi namamu, melakukan demi namamu dan sebagainya. Tetapi Tuhan hanya katakan, aku tidak kenal kamu. Oleh karena itu mempersiapkan hidup kita itu penting. Mari kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa hidup atau mati ternyata itu bukan pilihan Bapak Ibu. Tetapi hidup dan mati itu adalah kasih karunia atau ketetapan daripada Tuhan. Kita nggak bisa memilihnya. Aku pengen mati kira-kira nanti pas ulang tahun. Pas hari ulang tahun, nggak bisa. Aku pengen mati tahun ini dan sebagainya, nggak bisa. Semuanya yang menentukan Tuhan, jadi itu adalah ketetapannya Tuhan. Jika Tuhan masih izinkan kita hidup karena Tuhan memiliki rencana atas kehidupan kita. Jadi kalau kita masih diizinkan hidup karena Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memiliki kehidupan kita, Tuhan yang memiliki rencana atas kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat kita masih diizinkan Tuhan, marilah kita berkarya seperti apa yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Yaitu dia memiliki prinsip hidup bagi Kristus. Lalu yang kedua, dia katakan mati itu adalah keuntungan. Jadi dua hal prinsip hidup Paulus. Pada saat dia masih diizinkan hidup berarti dia hidup khusus untuk Kristus. Dan pada saat dia dipanggil Tuhan, dia memahami itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa Paulus memiliki prinsip hidup yang semacam itu? Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Di situ dikatakan dengan jelas, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
inilah prinsip hidup Paulus yang seharusnya kita juga harus miliki di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan apakah kita hidup 100 tahun, ataukah 200 tahun, ataukah 50 tahun. Itu bukan masalah jumlah umur kita. Itu tidak menjadi permasalahan di hadapan Tuhan. Tetapi apakah pada saat kita hidup di dalam dunia ini, kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Itu yang terpenting. Apakah kehidupan kita sudah memuliakan nama Tuhan? Lalu mengapa Paulus memiliki prinsip semacam itu? Kenapa Paulus katakan kematian itu adalah keuntungan? Hal yang pertama, karena kematian itu adalah akhir dari penderitaan. Bapak Ibu, di dunia ini kan penderitaan, betul enggak? Dengan adanya COVID kita mau kemana? Takut, jangan-jangan nanti ada COVID. Kita mau bekerja pun juga enggak nyaman. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan hati nurani kita, tetapi mungkin enggak sesuai dengan hati nurani orang lain. Orang lain pun juga protes, orang lain mungkin memberikan komentar yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya kita mengalami yang namanya penderitaan. Kita harus bekerja bersusah payah, ya kan? Sekarang ini orang tua pada stres semua, menderita juga Bapak Ibu. Kenapa? Dia harus kerja, setelah kerja harus membantu anak-anaknya untuk mengikuti belajar online, harus ngirim tugas, kadang-kadang lupa ya. Seperti istri saya misalkan sudah dipersiapkan semuanya karena sudah ngantuk sampai jam 12, akhirnya lupa nggak dikirim. Akhirnya Yesa kena teguran, akhirnya terlambat, ya kan? Terlambat nilainya dikurangi dan sebagainya. Stres Bapak Ibu. Oleh karena itu kematian itu adalah akhir dari penderitaan, akhir dari kesulitan di dalam dunia ini, dan akhir daripada segala kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan kita, dan juga akhir dari segala kesedihan. Jadi pada saat orang meninggal nggak pernah bersedih lagi, betul nggak? Pernah nggak lihat orang meninggal lalu bersedih? Ya, nggak ada. Dan kematian juga itu adalah akhir dari ketidaknyamanan di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya di dunia ini hidup tidak nyaman, hidup penuh dengan kesusahan, hidup penuh dengan penderitaan. Dan kematian juga itu adalah awal dari hidup kekal. Juga awal hidup di dalam kerajaan surga dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan hidup awal dari kebahagiaan yang sejati. Jadi itu kematian. Maka saya sangat setuju dengan seorang murid guru sekolah minggu pada saat seorang guru sekolah minggu itu bertanya, anak-anak, kira-kira pada saat ibu guru melakukan sesuatu hal yang baik, kira-kira ibu guru bisa masuk surga? Anak-anak katakan, tidak. Pada saat bu guru selalu menolong hidupnya, selalu melakukan hal yang baik, kira-kira bisa masuk surga? Tidak. Murid-murid sekolah minggu katakan tidak. Lalu gurunya bingung. Lalu kira-kira bagaimana ibu guru bisa masuk surga? Murid-muridnya dengan polos, bu guru harus mati dulu, baru bisa masuk surga. Benar juga kan? Betul enggak? Kita bisa masuk surga kalau kita mati dulu. Enggak mungkin kalau kita hidup langsung masuk surga, enggak bisa. Tetapi pada saat kita dipanggil Tuhan, berarti di situ awal kita memasuki kerajaan surga di dalam dunia ini. Kita masuk surga itu kalau Tuhan sudah memanggil. Oleh karena itu apa yang menjadi prinsip kematian di dalam Paulus katakan bahwa akhir dari segala penderitaan, akhir dari segala kesusahan. Dan kematian juga adalah awal dari kehidupan kekal. Awal dari kebahagiaan, awal hidup bersama dengan Tuhan. Di sana enggak ada kesusahan lagi. Di sana nggak ada penderitaan lagi, di sana nggak ada kesulitan lagi, di sana nggak repot-repot membayar listrik, ya kan? Di sana juga nggak repot-repot harus bekerja keras, ya, harus banting tulang dan sebagainya. Nggak ada di sana. Semuanya akan berakhir di dalamnya. Kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan dengan jelas, barang siapa percaya kepada anak,
ia akan beroleh hidup yang kekal. Itulah jaminan pada saat kita ini di dalam Tuhan, percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kita akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi sebenarnya syarat kita bisa memiliki kehidupan kekal, yaitu di dalam Tuhan. Kalau kita percaya di dalam anak, maka pada saat kita memiliki hal itu, kita nggak perlu takut karena Tuhan memberikan jaminan. Sehingga di dalam Mazmur pasal 116 katakan dengan jelas, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Inilah sesuatu yang luar biasa yang kita alami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kenapa kita harus takut untuk mati? Karena kadang-kadang bayangannya, wah nanti aku berpisah dengan istriku, aku berpisah dengan anak-anakku, aku berpisah dengan orang yang aku kasih dan sebagainya. Seringkali karena apa? Keterikatan. Itu yang membuat kita kadang-kadang sulit untuk melepaskan kehidupan kita untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Inilah jaminan. Maka Paulus katakan bahwa kematian itu adalah keuntungan. Keuntungan karena apa? Paulus sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kuncinya kenapa Paulus katakan itu? Karena dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Maka kematian bukan merupakan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membahagiakan. Maka seperti dikatakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18, di situ katakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Inilah janji-janji Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Paulus itu adalah kebenaran. Mati adalah keuntungan. Karena akhir dari segala penderitaan dan awal kehidupan kekal, awal kehidupan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, prinsip hidup yang kedua yang Paulus sampaikan, yaitu pada saat kita belum meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yaitu di situ harus hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus itu seperti apa? Seperti dikatakan di dalam Galatia pasal yang kedua, mari kita akan buka bersama-sama Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan 20. Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Dikatakan dengan jelas, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang menjadi konsep hidup Paulus pada waktu itu, pada saat dia waktu itu hidup untuk hukum Taurat, maka Tuhan menebus dia. Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan membebaskan dia, sehingga ada perubahan mindset dan konsep hidup. Yang awalnya hidup untuk dirinya sendiri, untuk hukum Taurat, tetapi pada saat seseorang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, maka dia secara otomatis yaitu hidup untuk Tuhan. Karena apa? Hidup yang kita hidupi ini yaitu karena Kristus dan karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Maka orientasi kita, mindset kita, maka hidup kita ini harus kita arahkan kepada kemuliaan Allah semata-mata. Jadi Paulus katakan, enggak ada pilihan lagi antara hidup atau mati. Karena itu adalah ketetapan daripada Tuhan.
Tetapi bagaimana pada saat kita masih hidup, kita bisa memberikan buah. Di situ dikatakan dengan jelas. Yaitu pada saat kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, kita harus memberikan buah. Berbuah itu merupakan tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Dan buahnya itu apa? Buahnya yaitu adalah perubahan atau pertobatan di dalam hidup kita. Perubahan hidup ke arah Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini berarti karena Tuhan memiliki tujuan. Agar hidup kita menghasilkan perubahan hidup sehingga bisa menjadi saksi Kristus. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen ya sudah 30 tahun mengikut Tuhan menjadi orang Kristen tapi gak ada perubahan kehidupan. Ngomongnya selekit ya tetap selekit, ya kan? Iya kan? Ada enggak orang seperti itu? Jadi kalau kita hadir bukan kita disenangi tetapi orang malah pada takut dengan kita. Lalu yang kedua buah yang harus kita hasilkan yaitu jiwa-jiwa bagi Kristus. Karena apa? Pada saat kita bisa menjadi saksinya Kristus, maka secara otomatis orang-orang itu akan datang dan memuliakan nama Kristus. Itu yang diharapkan. Maka di dalam Matius pasal 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi apakah kita mati, apakah kita hidup? Seperti Roma kemarin yang kita pelajari yaitu Roma 14. Apakah kita hidup atau mati, semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan, ini yang perlu kita pahami. Sehingga kita nggak usah mempermasalahkan kira-kira kapan kita mati dan mati kita seperti apa. Tetapi marilah kita memiliki konsep. Pada saat kita masih diizinkan di dalam dunia ini, kita masih hidup. Karena Allah memiliki rencana yang terindah dalam hidup kita. Amin. Rencananya apa? Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Sehingga ternyata pada saat kita sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan panggil. Maka anggaplah itu sebagai suatu keberuntungan di dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan istri Pak Tino yang dipanggil Tuhan. Usianya masih cukup muda, yaitu 55 tahun. Dan pada waktu itu saya juga sempat kaget dan saya ketemu dengan istrinya. Saya katakan saya ikut berduka dan saya memberikan penghiburan, kekuatan. Terus pokoknya yang tabah, kuat dan sebagainya. Sing penting pokoknya ikhlas, diikhlaskan. Lalu jawaban dari beliau itu yang mencengangkan saya, Bapak Ibu. Dia katakan, ya Pak, ikhlas enggak ikhlas, ya saya harus tetap ikhlaskan. Lalu di situ saya tersentak. Banyak orang Kristen itu kadang-kadang pada saat ditinggalkan istri kita, suami kita, anak kita kan kadang-kadang banyak yang lebay. Iya enggak? Wah kasihan, pada waktu aku bersama dia orangnya baik seperti ini. Kalau seseorang sudah meninggalkan kita, yang kelihatan kan selalu yang baik semua kan, betul enggak? Padahal pada waktu yang bersama-sama, pada waktu masih hidup, yang dilihat apa? Yang tidak baik. Betul enggak? Seringkali seperti itu enggak? Itulah kewaliane ya. Kadang-kadang kita selalu mengasihani diri kita, selalu menyiksa diri kita, akhirnya kita selalu dihantui perasaan ketidakrelaan untuk melepas orang-orang yang kita kasih di dalamnya. Dari situ saya tersentak. Kenapa dia katakan seperti itu? Sekalipun belum ada jaminan, tetapi dia tetap dengan kekuatan iman. Ikhlas yang enggak ikhlas, saya tetap harus mengikhlaskan, Pak. Akhirnya dia bisa move on. Orang anak-anak muda kan seperti itu. Kalau kita tetap terpaku di dalam kesedihan, maka kita nggak bisa merubah segala keadaan yang ada. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran buat setiap kita.
hidup atau mati itu sebenarnya bukan masalah. Tetapi yang menjadi permasalahan, apakah pada saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita hidup sudah berkenan di hadapan Tuhan, dan pada saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, apakah hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita dan menjadi saksi bagi orang-orang lain. Itu yang terpenting di dalam hidup kita, yang menjadi PR, yang menjadi perenungan kita saat ini, seperti apa yang dikatakan Paulus, antara hidup dan mati. Mati bukan merupakan sebuah kesedihan, tetapi itu adalah merupakan sebuah keberuntungan kita mati di dalam Tuhan, karena ada jaminan kekekalan di dalam hidup kita. Dan pada saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, marilah kita menghasilkan buah. Jangan sampai pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan, tetapi marilah kita introspeksi dan memperbarui kehidupan kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.